Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, hari ini kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya berkenan Roh-Mu yang kudus mentahirkan dan menyucikan hati kami, oh Tuhan, agar kami layak untuk membaca dan merenungkan, mendengar suara Engkau. Dan kami diberi kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Padamu kami menundukkan diri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan renungan singkat yang ditetapkan GKI Cimahi untuk hari ini diambil dari firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 7. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak Ibu sudah sekalian, renungan pada hari ini berjudul makna persembahan. Ada beberapa hal kita akan pahami. Yang pertama, apa itu persembahan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan berasal dari kata dasar sembah dan juga perbadanan dengan arti kata menyembah, yang berarti sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang sangat dihormati, dijunjung, dan yang kepadanya kita memberi diri takluk di bawah perintah dan otoritas orang tersebut. Jadi memberi persembahan kepada seseorang berarti kita menaklukkan diri kepadanya, menunjukkan diri bahwa kita hormat kepadanya, dan menyatakan diri bahwa dia lebih kuat dan saya lemah. Dan karena itu memohon perlindungan kepada sang kuat tersebut. Itu arti persembahan. Mengapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel tetapi tidak terhadap Kain? Untuk memahami hal ini, mari kita baca juga firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4, firman Tuhan demikian. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dari kedua bacaan firman Tuhan tersebut kita paham bahwa persembahan diindahkan Tuhan atau tidaknya karena lebih disebabkan oleh si pemberi persembahannya daripada objek atau jenis persembahan itu sendiri. Kejadian 4 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan Habel. Jadi bukan persembahannya dulu yang diindahkan Tuhan, tetapi keberadaannya Habel yang diindahkan Tuhan. Baru persembahan yang dipersembahkan Habel itu diindahkan Tuhan. Keberadaan Habel yang bagaimana diindahkan oleh Tuhan? Jawabannya di Ibrani 11 ayat 4 tadi, yaitu keberadaan iman Habel yang menyebabkan Tuhan mengindahkan Habel dan barulah persembahan Habel. Jangan dibalik. Di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian juga. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan.
Iman yang bagaimana sehingga Tuhan mengindahkan Habel dan kemudian baru persembahan Habel, bukannya Kain. Dari kedua pemahaman sebelumnya tersebut, maka kita tahu bahwa satu, iman ada dalam perbuatan. Jika keberadaan hidup kita adalah jahat dan tidak beriman seperti Kain, maka segala yang kita persembahkan kepada Tuhan sama sekali tidak akan diterima oleh Tuhan. Percuma semua yang diberikan sebagai persembahannya itu. Dua, pengakuan percaya dari hati yang sungguh-sungguh. Jadi sebelum memberi persembahan, hati dan hidup dibereskan terlebih dahulu agar secara pribadi mengakui bahwa kita takluk di bawah otoritas kepemimpinan Tuhan, bukan malah menuntut Tuhan. Yang berikutnya, kita lemah tidak mampu sehingga senantiasa hati kita memerlukan pertolongan perlindungan dari Tuhan. Dan yang berikutnya, sejak manusia dibuang dari Taman Eden, kita tidak ada kelayakan sedikit pun di hadapan Tuhan. Dan karena itu senantiasa membutuhkan belas kasihan, perkenanan dari Tuhan saja untuk beroleh hidup. Karena hal-hal inilah, maka dengan menundukkan kepala penuh rasa hormat kepada Tuhan Sang Tuan, barulah kita memberikan persembahan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, bukan untuk hal-hal lain. Karena kita tidak berhak untuk meminta hal lain. Itulah makna persembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk apakah selama ini Anda dan saya memberikan persembahan? Untuk menuntut Tuhan atau untuk menundukkan diri dengan penuh rasa hormat, menyembah, dan memuliakan Dia. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian dan memberi kekuatan untuk kita memberi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, ampuni dosa salah kami yang lebih cenderung untuk memberi persembahan daripada membereskan hidup. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang tolong kami bertobat. Setiap hari kami menundukkan diri di hadapan-Mu, dan biarlah kami baru memberi persembahan kepada Engkau, memuliakan nama Engkau. Kuatkan kami untuk melakukan dalam hidup kami, oh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terpujilah Engkau. Amin.